Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Fadil Muzaki. Saya berasal dari Indramayu, prodi fisioterapi, NIM 22 10 30 10 22. Sebab-sebab manusia melanggar hukum. Bagaimana kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara hukum? Akan tetapi banyak sekali masyarakat selalu melanggar hukum atau apa yang disebut perbuatan melawan hukum. Untuk itulah saya mencoba mencari apa pelanggaran manusia melanggar hukum tersebut. Paling tidak ada 13 item yang dapat kita uraikan di sini. 1. Tidak tahu atau bodoh. Sebenarnya memang orang yang bodoh atau orang yang tidak mengerti hukum itulah yang selalu melanggar hukum. Akan tetapi yang banyak kita jumpai, bahkan orang yang tahu hukum itulah yang banyak melanggar hukum. Nah, di dalam Al-Quran telah disebutkan hal yang demikian itu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah pada langit, bumi, gunung untuk memikul suatu amanah, akan tetapi semua tidak mau menerima amanah tersebut karena takut akan dikhianati amanah tersebut. Dan manusia yang mau menerima amanah tersebut, dan sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan bodoh. 2. Tidak mau tahu. Sikap tidak mau tahu adalah sikap yang tidak mengambil resiko. Jadi halal haram hantam, yang penting mereka puas. Biasanya orang seperti ini telah menjadi penghambat bagi pencapaian keinginan. 3. Terpaksa. Orang seperti ini merasa tidak akan pilihan lain. Ia terpaksa melakukan, bisa jadi karena kondisi ekonomi, sosial, ataupun dilakukan atas pemerintah atasan, ataupun karena mendapatkan ancaman dari orang lain. Kita menyadari bahwa dalam hukum Islam, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena terpaksa dibolehkan oleh agama. Seperti di saat kita dalam kelaparan di tengah hutan, tidak ada makanan yang halal untuk dimakan, tetapi ada seekor babi, ular, dan sebagainya yang boleh untuk dimakan. Maka dalam hal ini kita dibolehkan untuk memakan sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Nahl ayat 115, yang artinya barang siapa yang dalam keadaan darurat atau terpaksa dalam melakukan perbuatan haram selagi tidak menganiaya dan tidak berlebihan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat-ayat lain Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, maka barang siapa dalam keadaan terpaksa atau darurat dalam kelaparan, tidak pula berniat untuk membuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang terhadap hambanya. 4. Tidak mampu mengendalikan diri. Suatu ketika terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang penggali kubur yang setiap orang meninggal dunia, ia selalu mencuri kain kafan mayat yang telah dikebumikan. Di saat giliran seorang gadis Ansor meninggal dunia, ketika ia ingin mengambil kain kafan mayat tersebut, dilihatnya lah tubuh mayat tersebut yang begitu indah, molek dan cantik, sehingga timbullah gairah untuk menyetubuhinya. Setelah terjadi persetubuhan tersebut, dia merasa puas dan lapar kepada Nabi Muhammad SAW, menceritakan segala kejadian tersebut kepada Nabi. Namun menurut Nabi, dosa yang dilakukan oleh begitu besar dan perbuatan ini tidak diampuni Allah SAW. Mendengar jawaban Nabi tersebut, dia pun mengikat dirinya dengan tidak makan dan minum. Setelah Nabi mengadakan dialog dengan Allah, akhirnya Nabi memutuskan besar apapun dosa yang dilakukan hamba Allah, diiringi dengan taubat kepada Allah SWT, serta tidak akan melakukan lagi dalam perbuatan yang sama, Allah akan mengampuni dosa tersebut karena Allah Maha Pengampun. 5. Punya niat jahat. Orang seperti ini biasanya akan melakukan akar perbuatan melanggar hukum ketika ada yang menjadi hambatan bagi dia untuk mencapai tujuan. Biasanya perbuatan ini sudah terencana terlebih dahulu.
seperti makar yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW ketika hendak hijrah ke Madinah. Hal ini dinukilkan dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy hendak menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu, dan mereka betul-betul berbuat tipu daya, dan Allah pun mengadakan tipu daya tersebut. Sesungguhnya tipu daya Allah lah yang lebih baik membuat tipu daya. 6. Sudah terbiasa. Bagi orang-orang yang sudah biasa melakukan sesuatu perbuatan yang baik maupun yang jelek, maka ia akan terbiasa melakukan ibarat bak pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa, dan pepatah Arab pun mengatakan man sabba ala asain fasabba alahi, yang artinya siapa yang terbiasa melakukan sesuatu maka ia akan terbiasa pula melakukan terus-menerus. 7. Karena ada kesempatan. Manusia pada dasarnya cenderung berbuat baik, akan melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi oleh karena ada yang kesepakatan atau peluang, ia pun melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Pelanggaran hukum dengan alasan adanya kesempatan cenderung datang dengan tiba-tiba ketika melihat objeknya, apalagi orang tidak ada yang melihatnya. 8. Membela diri. Alasan membela diri merupakan alasan yang tidak kalah seringnya dilakukan orang sebagai alasan untuk menghalalkan perbuatannya. Hukum sendiri sebenarnya memberikan tempat khusus bagi orang yang melanggar hukum karena alasan membela diri, dan bila alasan membela diri itu bisa dibuktikan dan sesuatu dengan ukuran yang diberikan hukum oleh orang tersebut, mungkin terbebas dari ancaman hukuman. Tetapi alasan membela diri tidaklah semudah diucapkan karena banyak hal lain yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum bersangkutan. 9. Tergoda akan sesuatu. Menurut firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14 yang artinya dihiasi bagi manusia itu cenderung akan mencintai sesuatu berupa senang kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta, benda yang banyak berupa emas, perak, kuda peliharaan, kepada hewan ternak dan kebun. Yang demikian itu adalah kesenangan sementara dalam hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi dalam hal mencintai sesuatu adalah wajar-wajar saja. Jangan sampai kita melanggar hukum yang telah ditentukan. 10. Merasa selalu benar. Sikap seseorang yang merasa selalu benar, dia tidak mau memakai pendapat orang lain karena pendapat orang lain tidak cocok dengan pendapatnya, sehingga ia berani melanggar hukum itu. Tipe orang yang semacam ini sangat sulit berhubungan dengan masyarakat karena egonya tinggi. Punya backing. Sebagai contoh bahwa ia punya family sebagai pejabat yang terkenal di pemerintah dengan memakai nama family yang ia banggakan. Itu agar ia dapat ditolong untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Terhadap pejabat yang merasa dirinya kebal hukum itu, maka tidak heran hukumannya yang diberikan kepada pelanggar hukum tersebut tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena lingkungan. 12. Karena lingkungan. Ada dialog dua orang profesor yang masing-masing mempertahankan pendapatannya tentang perubahan kata Profesor A. Lingkungan yang baik dapat mempengaruhi lingkungan yang tidak baik. Lalu Profesor B membantah dengan katanya, itu tidak mesti demikian. Akhirnya Profesor ini mengambil sampel kunci dan tikus. Profesor A punya kucing dan Profesor B punya tikus. Profesor A punya kucing yang dilatih sedemikian rupa bahwa kucingnya tidak pernah mau makan tikus. Dan pada hari pertama dan kedua setelah seekor tikus tadi dilepas memakan, tidak mau kucing tersebut memakannya. Dan pada hari ketiga tikus tadi dilepas dan kucing tadi pun langsung menangkap tikus tadi dan langsung memakannya. Dari kejadian ini timbul pertanyaan, kenapa kucing yang dilatih sedemikian rupa tidak makan tikus bisa memakan tikus tersebut dengan lahap? Karena jawabannya pada hari ketiga itu kucing itu lapar, yang kebetulan Profesor A lupa memberinya makan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan itu dapat merubah keadaannya, baik
menjadi tidak baik dan lingkungan tidak baik menjadi baik. 13. Mengambil atau memilih hukum yang menguntungkan. Poligami dalam agama Islam dibolehkan, tetapi dalam hukum negara tidak dibolehkan terkecuali ada alasan yang sah. Oleh karena menurutnya hukum agama adalah sangat menguntungkan dirinya, maka hukum negara dilanggarnya alasan. Potongan firman Allah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi fankihu ma tabalaku minan nisa mansatna was sulat waruba, dengan arti maka nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. 14. Tidak setuju dengan ketentuan hukum. Alasan ini jarang terjadi, tetapi bila diselidiki mungkin pernah terjadi. Alasan melanggar hukum dalam konteks itu lebih merupakan berkata dengan prinsip yang dianut seorang, tetapi ia tidak dapat dijadikan alasan benar karena setiap aturan yang dibentuk tidak bisa memuaskan setiap orang. Artinya, jika suatu hukum sudah dibuat dan disepakati oleh lembaga yang sah dan berwenang, maka setiap orang harus mematuhinya. Demikian tulisan yang sederhana hari ini saya sampaikan, lebih dan kurang harap dimaafkan. Saran dan kritik sangat diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia? Sebutkan langkah-langkahnya. Jawabannya ialah manusia harus memakai akal sehatnya dengan baik. Ashani Al-Ta'win. Manusia harus menjauhkan hal-hal yang biasa merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Manusia juga harus menjauhi sifat-sifat yang seperti hewan, karena Allah menciptakan manusia lebih dari sempurna dengan makhluk Allah lainnya. Mendekati Allah dengan akal baiknya manusia, mendekati ajaran Islam. Sering ibadah seperti sholat, baca Quran, dan sedekah. Quran surat At-Tin ayat 4, Quran surat Yusuf ayat 31, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Menerapkan sifat al-ihsan. Udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.